La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk melaksanakan kajian rutin ya, kajian kitab sirah. Yang kita kaji adalah kitab Hadis Sahabah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin agak terlambat ya, tadi muter-muter sinyalnya pakai IndiHome, ternyata muter-muter pakai kartu nggak masuk-masuk. Jadi ya ini wa ma tasyauna illa insyaallah rabbul alamin. Yang kedua juga suara agak parau ini karena kecapean ya, maraton agenda mulai hari Jumat, Sabtu sampai Ahad kemarin dan hari Senin kemarin seharian sampai malam. Jadi mohon maaf kalau mungkin suaranya mungkin agak beda dari biasanya. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita dan kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga kebaikan dan kemuliaan kita semua. Waalaikumsalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Silakan Pak. Ya. Baik, untuk kesempatan bersama, alhamdulillah akan dibacakan oleh Pak D. Kita masuk ke halaman 261 ya. Keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, setelah terakhir kemarin keberanian Zubair bin Awam. Tafadhol Pak D, silakan. Keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW mengirim suatu sariyah yang di dalamnya terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ke wilayah Hijaz yang disebut Rabik, berada di arah Juhfah. Kaum musyrikin menyerang kaum muslimin, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menghujani mereka dengan panahnya. Ia adalah orang pertama yang memanah di jalan Allah, dan ini adalah perang pertama dalam Islam. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Shihab bahwa dalam perang Uhud, Sa'ad berhasil menewaskan 3 orang musuh dengan sebatang panah saja. Sa'ad memanah dan berhasil mengenai satu musuh, lalu musuh kedua memanah Sa'ad dengan anak panah Sa'ad itu tadi. Tidak kena. Sa'ad mengambil anak panah itu dan memanah kembali sehingga menewaskan musuh kedua. Lantas anak panah Sa'ad itu digunakan kembali oleh musuh ketiga untuk memanah Sa'ad. Tidak kena. Sa'ad mengambil anak panah itu dan memanah lagi dan berhasil menewaskan musuh ketiga itu. Para sahabat mengagumi ketangkasan Sa'ad. Ia berkata, adalah Nabi SAW yang memberiku satu anak panah itu. Perawi mengatakan, Rasulullah bersumpah agar Sa'ad memanah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Pembahasan pertama yang kita akan bahas adalah terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, sebagai keistimewaan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberi keistimewaan oleh Allah. Ada 2 yang di sini bisa kita sebut ya, meskipun di dalam riwayat ini tidak disebutkan. Keistimewaan yang pertama adalah Sa'ad bin Waqqas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan di bagian akhir itu, yaitu panah yang diberikan oleh Rasulullah. Ya, panah yang diberikan oleh Rasulullah.
Jadi saat Ibn Abi Waqqas ini bisa memanah dan sekali melesakkan panah. Maka tadi disebutkan ada 3 orang musuh langsung dia kena panah saat Ibn Abi Waqqas. Ya, bahkan konon tidak hanya 3 musuh yang kemudian tewas atau terkena panahnya saat itu. Nah, ini menunjukkan tentu bukan sembarang orang ya kan, biasanya jarang orang yang bisa memanah sekali bidik bisa kena 3 orang dengan satu anak panah. Itu kalau bukan seorang pemanah yang mendapatkan doa dari Nabi, mendapatkan sumpah dari Rasulullah SAW tadi, ya tentu akan sulit untuk bisa melakukan pekerjaan yang spektakuler seperti itu. Tapi itulah kehebatan yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tadi disebutkan akhirnya berhasil melumpuhkan 3 orang ya dengan 1 panah tadi itu. Nah, yang kedua yang tidak disebutkan di sini itu adalah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi selain Allah memberikan keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan memanahnya, maka doanya, jadi seperti kata Imam Syafi'i, doa itu kan ketika kita lepaskan seperti anak panah. Ya, jadi doa yang kita lepaskan ke langit itu seperti anak panah, kata Imam Syafi'i. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga sama, doanya ini Masya Allah. Begitu saat Ibn Abi Waqqas melepaskan doanya atau berdoa itu, maka doanya saat ini diijabah oleh Allah. Jadi itu juga karena doanya Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma istajibhu idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah doa saat apabila dia memohon kepadamu. Karena doanya Rasulullah kepada saat agar doanya itu diijabah, maka saat ini Masya Allah ya, termasuk orang yang mujabud da'wat. Jadi doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi ini terkait keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan. Ya meskipun nanti ada riwayat yang lain. Di akhir hayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah terkenal dengan doanya tadi, itu suatu ketika datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah. Dan setiap saat Ibnu Abi Waqqas itu datang, pasti orang akan berkerumun minta didoakan. Karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajab. Nah, pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah sepuh. Penglihatannya sudah tidak bisa normal lagi. Lalu ada orang yang di antara kerumunan yang datang meminta doa tadi itu bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata orang itu, kenapa Anda tidak berdoa untuk diri Anda sendiri? Supaya Anda bisa melihat kembali, katanya. Nah, ini pertanyaan usil sebenarnya, pertanyaan usil. Jadi orang biasanya datang minta didoakan, ini malah datang tanya, kenapa kok? Jadi kayak agak meragukan lah, gitu kira-kira ya. Kalau Anda memang doanya itu mustajab, kenapa kok Anda tidak berdoa untuk diri Anda sendiri, kira-kira. Tapi jawaban yang luar biasa itu keluar dari lisannya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan apa? Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ketika itu, aku ridho katanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukku. Jadi kalau seandainya saat Ibn Abi Waqqas itu mau berdoa bisa minta sama Allah sehingga penglihatannya itu normal kembali. Tapi saat Ibn Abi Waqqas itu justru memilih tetap dalam keadaan tidak bisa melihat. Alasannya apa? Karena sudah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini adalah makom yang lebih tinggi yang meridhoi keputusan Allah ketimbang minta Allah untuk mengubah atau meminta Allah untuk mengembalikan tadi. Nah, itu nanti juga bisa kita temukan di dalam
sikap beberapa sahabat ya, seperti kisah sebelumnya bagaimana pada saat penaklukan Taif, kisah tentang Abu Sufyan yang datang kepada Nabi dalam kondisi terluka, lalu kemudian Nabi bertanya, apakah kamu mau, ya, misalnya, artinya tetap bersabar dengan kondisi seperti ini dan kamu akan mendapatkan jannah, ataukah kamu mau didoakan supaya sembuh? Kemudian Abu Sufyan memilih tetap dalam kondisi seperti tadi dan mendapatkan surga. Nah, ini juga bukti ya, sama seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, ridho dengan keputusan Allah. Dan keridhaan pada keputusan Allah itu jauh lebih penting daripada yang lain gitu. Nah, jadi ini pelajaran berharga bagi kita, bagaimana kita melihat kisah-kisah atau apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia ini ya terhadap kehidupannya. Itu Pak Denny ya, silakan. Alhamdulillah, tadi penjelasan tentang keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah diuraikan, termasuk juga makam beliau yang luar biasa di saat tuanya, yang lebih memilih ridho Allah kepada dirinya dibanding doa yang pada dasarnya sudah dimaktubkan sama Rasulullah bahwa pasti diijabah. Baik buat saudara-saudara, rekan-rekan sahabat pencinta siroh, bagi yang ingin bertanya langsung saja bisa raise hand. Untuk yang Rijal dan yang Nisa boleh menuliskan di kolom chat untuk di pembahasan ini. Kalau diperhatikan di kolom chat, insya Allah belum ada dan juga belum ada yang raise hand. Mungkin bisa dilanjutkan. Pak De, mangga silakan. Keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kata berani meriwayatkan dari Al-Harits At-Taimi bahwa dalam perang Badar, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu memakai penanda berupa bulu burung unta. Seseorang di antara kaum musyrikin bertanya, siapa yang memakai penanda bulu burung unta itu? Seseorang menjawab, ia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Orang itu berkata, ia sosok yang banyak mengacaukan kaum Quraisy. Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mencari-cari Hamzah ketika kaum muslimin pulang dari medan perang Uhud. Seseorang mengatakan, aku tadi melihat Hamzah di dekat pohon itu berkata, aku adalah singa Allah dan singa Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang mereka lakukan, maksudnya Abu Sufyan dan kawan-kawan. Dan aku mohon ampun kepadamu atas apa yang mereka lakukan, maksudnya para sahabat yang lari. Rasulullah segera menuju ke pohon yang ditunjukkan untuk mencari Hamzah. Ketika melihat wajah Hamzah, Rasulullah menangis. Dan ketika melihat betapa tubuhnya dirusak, beliau tersengal-sengal menahan sedihnya. Kemudian beliau bersabda, kafanilah jenazahnya. Seorang Ansor berdiri dan melemparkan kainnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, pemimpin para syuhada di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah Hamzah. Al-Hakim mengatakan, sanad hadis ini sahih, tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Az-Zahabi mengatakan, ini hadis sahih. Peristiwa terkait dengan Hamzah ya, keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib ini tidak diragukan. Dalam peristiwa perang Badar, Hamzah ini adalah orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersama Sayyidina Ali untuk melakukan duel secara terbuka. Disaksikan oleh kedua pasukan, ya, pasukan kaum kafir dan pasukan kaum Quraisy. Masing-masing dengan lawannya dari kalangan kaum Quraisy. Nah, ini yang terjadi pada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Ya, mereka ini adalah paman dan keponakan yang sama-sama memiliki keberanian yang luar biasa. Nah,
Hamzah itu dijuluki sebagai Asadullah, singanya Allah, wa Asadur Rasulillah, dan singanya Rasulullah SAW. Itulah Hamzah. Dalam perang Badar, Hamzah dan Sayyidina Ali sama-sama menang. Ya, ketika berduel dengan kaum kafir Quraisy, dan itu dipakai sebagai strategi oleh Rasulullah, ya, agar mental pasukan kaum kafir Quraisy itu runtuh. Nah, tetapi pada saat perang Uhud, di dalam perang Uhud, ketika Rasulullah SAW pada saat dalam posisi yang sudah terdesak, ketika gunung atau Jabal Rumat itu berhasil dikuasai oleh pasukan Khalid pada saat itu yang masih belum masuk Islam, maka itu mulai ya menjadi titik balik di mana kaum muslimin kemudian akhirnya terdesak. Saat itu Hamzah posisinya diincar oleh Wahsy. Nah, Wahsy ini adalah budaknya Abu Sufyan dan Hindun. Jadi dia dijanjikan kalau kamu berhasil untuk membunuh Hamzah, maka kamu akan dibebaskan. Maka Hamzah pun dibidik oleh Wahsy dengan lembing ya, atau dengan tombak kecil, pas mengenai dadanya Hamzah. Hamzah pun kemudian akhirnya tersungkur, jatuh ya. Lalu kemudian tidak sampai di situ, dadanya itu dirobek, kemudian jantungnya diambil oleh Hindun ya, dan kemudian dimakan. Makanya tadi dalam riwayat itu ketika Rasulullah SAW bertanya, karena Hamzah ini menggunakan bulu tadi ya sebagai penanda. Jadi bulu burung itu sebagai penanda. Dan itu kemudian digunakan untuk tanda di bajunya. Lalu Hamzah ini mengobrak-abrik pasukan kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, pada peristiwa perang Uhud beliau termasuk termasuk menjadi korban ya, menjadi pahlawan yang gugur sebagai syahid ya. Jadi setelah beliau itu diketahui oleh Rasulullah kondisinya, karena Rasulullah tadi disebutkan bertanya, adakah yang tahu di mana Hamzah? Kemudian ada seorang sahabat yang menceritakan di dekat pohon ya. Nah, Rasulullah kemudian mencari Hamzah di tempat itu, lalu kemudian ditemukan Hamzah dalam keadaan terluka, termasuk juga dadanya tadi sobek dalam kondisi yang mengenaskan, dicincang-cincang. Maka Rasulullah menangis. Jadi ketika Rasulullah melihat Hamzah itu, Rasulullah menangis. Ya, Rasulullah menangis. Bahkan ketika melihat tubuhnya dirusak seperti tadi, Rasulullah itu sampai tersengal-sengal menangis. Ya, coba bayangkan paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sampai tersengal-sengal nangisnya. Nah, ketika Rasulullah SAW tahu bahwa kemudian nanti Hindun itulah yang memerintahkan, Hindun itu yang kemudian memakan hatinya Hamzah. Rasulullah itu ketika Hindun itu masuk Islam, Rasulullah itu tidak mau bicara dengan Hindun gitu, karena ingat bahwa Hindun inilah orang yang dulu membunuh dan menyiksa atau membunuh dan melakukan tindakan yang biadab terhadap Sayyidina Hamzah. Ya, meskipun nanti tidak lama kemudian setelah itu Rasulullah ya boleh dikatakan memaafkan. Tapi apa yang dialami oleh Rasulullah ya, perasaan Nabi, kesedihan Nabi, kemudian bagaimana Rasulullah SAW menangis sampai sesek tadi itu ya, karena melihat bagaimana orang yang dicintai begitu rupa ternyata kemudian akhirnya gugur, bahkan kemudian tubuhnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan tadi. Nah, itulah gambarannya. Maka Rasulullah kemudian menyebut Sayyidus syuhada'i indallah yaumil qiyamati Hamzah. Sayyidus syuhada'i indallah yaumil qiyamati
Hamzah. Jadi penghulunya para syuhada di sisi Allah pada hari kiamat kala itu adalah Hamzah. Begitulah Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana Hamzah ya nanti nasibnya kelak pada saat di akhirat. Begitu. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa keberanian Hamzah yang juga akhirnya mendapatkan sebuah anugerah. Ya, Rasul sampaikan bahwa beliau adalah pemimpinnya para syuhada nanti di akhir zaman pada saat kita semua berkumpul insya Allah. Baik, silakan buat rekan-rekan yang ingin bertanya untuk dua sahabat ini, yaitu yang pertama tadi Sa'ad bin Abu Waqqas dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, bagi yang Rizal silakan langsung raise hand, dan yang Nisa boleh menuliskan di kolom chat. Ya, silakan Pak D bertanya, setelah itu Ustadz Sri Widadi. Monggo Pak D, silakan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika tema saat Abi Waqqas bahwa disebutkan perawi mengatakan Rasulullah bersumpah agar saat memanah. Yang ingin saya tanyakan adalah kita diajarkan bagaimana untuk sangat berhati-hati perihal sumpah ini. Nah, mohon dijelaskan bagaimana tentang sumpah-sumpah yang diucapkan ataupun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik ya. Nah, bicara tentang sumpah ya. Jadi bicara tentang sumpah, Rasulullah memang sering ya, termasuk kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh Nabi itu adalah walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya. Itu kalimat yang sering dipakai oleh Nabi untuk bersumpah. Jadi walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf. Nah, itu kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh Rasulullah. Terus pertanyaannya, bagaimana hukumnya dengan sumpah seperti ini? Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang sumpah itu digunakan untuk menunjukkan adanya takkid ya, apa namanya, penegasan. Gitu. Jadi, ketika Rasulullah SAW itu menyatakan dengan sumpah, lalu ada perintah diikutkan setelah sumpah, itu menunjukkan bahwa perintahnya tadi itu perintah yang sangat kuat, perintah yang sangat serius itu maksudnya. Perintah yang sangat serius, perintah yang sangat kuat. Gitu. Nah, itu hal yang harus kita pahami. Jadi tentu kita tidak bisa menyamakan sumpahnya Nabi dengan sumpah manusia biasa. Karena kan Nabi itu as-shadiq al-masduq. Jadi orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Jadi Nabi tidak mungkin bohong. Nah, tapi kalau Rasulullah SAW melarang umatnya untuk banyak bersumpah tadi, itu karena biasanya sumpahnya itu untuk menguatkan ya apa yang menjadi keinginan dia yang kadang-kadang memang itu digunakan untuk meyakinkan sesuatu yang ya mungkin orang karena nggak percaya. Jadi itu yang terjadi dalam kasus misalnya jual beli, kadang-kadang orang sering bersumpah ya, makanya dalam hadis Rasulullah itu
mengingatkan ya, supaya orang yang melakukan jual beli itu disuruh banyak bersedekah. Kenapa mereka disuruh banyak bersedekah? Untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka lakukan dengan mereka sering bersumpah, karena tujuan sumpahnya itu adalah supaya orang tertarik untuk membeli, supaya orang itu tertarik untuk melakukan transaksi dengan dia. Karena ya itu tadi, biasanya orang itu cenderung dalam muamalah itu kan mengatakan hal yang tidak-tidak, bombastis lah gitu kira-kira. Nah, jadi supaya orang percaya maka dia bersumpah. Nah, sumpah seperti ini itulah yang dimaksud oleh Nabi tadi sebagai sumpah yang tidak boleh, karena sumpah seperti itu adalah sumpah untuk istilahnya apa namanya, menguatkan gitu, tindakan bombastis dia yang orang tadi nggak percaya. Nah, maka kemudian dia bersumpah supaya orang percaya. Nah, yang seperti ini memang tidak boleh. Ya, jadi sumpah-sumpah seperti ini memang tidak boleh. Itu. Nah, tapi kalau Rasulullah SAW yang bersumpah seperti tadi, walladzi nafsi biyadihi, ya, dan seterusnya tadi, itu berbeda. Ya, berbeda. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melihat fenomena sumpah yang dilakukan oleh Allah. Bahkan Allah itu bersumpah. Sumpahnya Allah itu, kalau Allah itu kan beda sama kita ya. Kita itu kalau sumpah kan tidak boleh dengan menggunakan yang lain kecuali Allah. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan menggunakan matahari, menggunakan bumi, menggunakan bulan, menggunakan uh, waktu, nggak boleh. Kita harus bersumpah dengan atas nama Allah. Tapi Allah ketika bersumpah di dalam Al-Quran itu adalah sumpah dengan menggunakan makhluknya. Contohnya misalnya wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar. Ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi ini bedanya antara Allah ya dengan kita. Jadi kita juga tidak bisa menggunakan dalil larangan manusia bersumpah dengan misalnya selain Allah, itu kita pakai untuk misalnya rokok. Allah sendiri sumpah pakai yang lain gitu, padahal Allah melarang. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Jadi ada perbedaan. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah tadi ngelarang kita supaya tidak banyak bersumpah karena konteksnya itu berbeda dengan sumpahnya nanti. Jadi konteks sumpah kita yang dilarang itu karena sumpahnya biasanya kita suka ngibul. Kita suka ngibul, nah, karena suka ngibul maka orang suka percaya, kita akhirnya bersumpah gitu. Nah, sumpahnya itu sumpah untuk supaya orang percaya apa yang kita kibulkan tadi, padahal itu bohong dan seterusnya. Nah, maka sumpah seperti ini kita tidak boleh. Gitu, Pak Ade. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Ya, jadi memang beda ya kita dan Rasul untuk bersumpah, penegasan-penegasan ya. Monggo yang kedua yang sudah masuk di antrian bertanya, Ustaz Sri Widadi, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Syukran Ustaz Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz David. Iya, Ustaz ingin saya tanyakan terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya tadi ya. Mungkin kalau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi saat perang Badar, Ustaz, itu beliau sebagai apa namanya perang tanding tadi ya tadi awal. Nah, yang saya tanyakan di perang Uhud, Ustaz, beliau apakah membentengi Nabi atau memang juga di bukit itu ya, Ustaz ya, bukit Rumah tadi yang sempat jadikan Khalid untuk memutar pasukannya tadi. Yang pertama itu, Ustaz. Yang kedua terkait dengan sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Saya pernah mendengar hadis yang senada dengan itu, Ustaz, cuman ada kelanjutannya, Ustaz David. Jadi Sayyidus Syuhada wa Hamzah wa rajulun qoma imamin jairin ilal akhir hadis. Itu apakah dalam kasus itu juga atau memang di
peristiwa yang lain Ustaz, yang itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, itu ada 2 pertanyaan Ustaz. Syukran Mas Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung Ustaz. Baik ya. Terkait dengan posisi Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat perang Uhud ya. Di dalam perang Uhud itu yang diminta untuk menjaga bukit atau Jabal Rumat itu memang orang lain, bukan Sa'ad. Nah, soal apa namanya, siapa yang melindungi Rasulullah SAW dari gempuran apa namanya pasukan tadi, memang di situ ada beberapa sahabat. Apakah nama Sa'ad termasuk di dalamnya atau tidak, nah itu nanti memang kembali kepada riwayat. Tetapi ada nama-nama yang disebut seperti misalnya ada Abu Dujana dan sebagainya. Nah, apa namanya, kiprah Sa'ad ibn Abi Waqqas di dalam perang Uhud juga memang tidak kecil ya, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Karena dalam perang Uhud ini kan bisa kita katakan peperangan itu kalau Syarwa Sekolah Haji di dalam kitabnya mengatakan itu draw. Jadi tidak ada yang menang. Karena terbukti pada saat itu nggak ada tawanan perang. Ya, kemudian setelah itu masing-masing kembali ke tempatnya, di mana orang Quraisy juga meninggalkan Uhud ya, dan kaum muslimin kemudian kembali ya, dan ini yang kemudian dipakai alasan oleh Syarwa Sekolah Haji untuk menjelaskan bahwa Rasulullah kemudian setelah itu melakukan pengejaran kepada mereka, karena kemungkinannya orang-orang kafir Quraisy itu kalau nggak segera dipukul, maka mereka boleh jadi akan memukul balik setelah kaum muslimin dipukul pada saat perang. Makanya kemudian Rasulullah segera melakukan mobilisasi dan mengajak mereka untuk mengejar. Nah, ini bisa kita katakan sebagai pukulan untuk menghindari mereka memukul balik, atau dengan kata lain menghindari mereka itu menyerang Madinah. Nah, ini yang terjadi di saat perang Uhud. Nah, nanti tentu detailnya silahkan bisa diteliti atau bisa dikaji lagi lebih jauh. Nah, mengenai yang kedua tadi terkait dengan hadis Sayyidus Syuhada, ya, Sayyidus Syuhada indallah yaumil qiyamati Hamzah, itu memang riwayat yang disebutkan di dalam kitab ini. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi disebutkan Sayyidus Syuhada Hamzah, wa man qama ama imamin fajirin fanasahahu faqata. Maka kalau pertanyaannya apakah hadis ini dikemukakan pada saat perang Uhud, ya, artinya pada momen yang sama ketika Rasulullah menyatakan seperti itu. Kalau melihat dari konteks ungkapan Sayyidus Syuhada'i Hamzah, maka ungkapan Sayyidus Syuhada'i Hamzah itu memang dinyatakan pada saat Sayyidina Hamzah menjadi syahid. Dan itu adalah momen peristiwa perang Uhud. Itu tidak ada momen lagi setelah itu atau sebelumnya. Nah, oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya apakah itu juga dinyatakan pada saat perang Uhud, sangat mungkin. Jadi artinya ada riwayat yang lain sebagaimana yang selama ini kita dengarkan, ya, Sayyidus Syuhada Hamzah wa man qama amama imamin fasirin fanasahahu faqatalahu. Nah, itu konteksnya terkait dengan momen peristiwa perang Uhud di mana Sayyidina Hamzah tadi itu gugur sebagai syuhada, dan Rasulullah berikan gelar sebagai Sayyidus Syuhada selain gelar Asadullah, Asadur Rasul tadi itu. Nah, itu ya. Itu jawaban yang bisa diberikan. Baik,
Yang kedua tadi Ustaz ya terkait dengan tambahan hadis itu ya. Insya Allah. Gimana Ustadz Widadi? Ada komen atau tambahan? Silahkan. Sekian kasih. Alhamdulillah. Baik, di layar tidak ada lagi yang raise hand dan di kolom chat juga tidak ada. Ya insya Allah kita lanjutkan. Kita lihat lagi. Baik. Oke. Masuk ke yang nomor 7. Insya Allah saya yang akan membacakan keberanian Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hanzalah bin Rabi radhiyallahu anhu ke Taif untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Namun mereka justru menangkap Hanzalah untuk ditawan di benteng mereka. Mendengar hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang bersedia mendatangi mereka untuk menyelamatkan Hanzalah dan ia mendapat pahala seperti pahala menyelesaikan perang? Tidak seorang pun yang berdiri, kecuali Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ia menyusul orang yang telah menangkap Hanzalah ketika mereka hampir memasukkannya ke benteng. Abbas memang jagoan. Ia berhasil merebut Hanzalah dari tangan mereka. Orang Taif menghujaninya dengan batu dari dalam benteng. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendoakannya sampai ia tiba di hadapan beliau. Ya, demikian Ustaz untuk poin nomor 7. Ya. Baik. Baik ya. Jadi ini kaitannya dengan perang Taif ya, dan kita sudah sampaikan sebelumnya dalam kasus perang Taif, dan perang Taif itu terjadi setelah perang Hunain ya. Perang Taif itu terjadi setelah perang Hunain dan itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Nah, kalau dilihat dari kisah ini, Handolah yang dimaksud di sini ya, itu kalau tadi konteksnya dengan perang Taif, maka Handolah yang dimaksud di sini tentu bukan Handolah sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Handolah al-Ghasil. Ya, kenapa? Karena Handolah al-Ghasil itu adalah Handolah yang sudah gugur sebagai syahid pada saat perang Uhud. Lalu kemudian jenazahnya karena kaum muslimin ketika itu terlambat untuk mengurus jenazahnya, Allah segera angkat jenazahnya Handalah melalui para malaikat ya. Malaikat itu diutus untuk mengangkat jenazahnya Handalah. Lalu kemudian Handalah ini dimandikan oleh para malaikat terus dikembalikan ke muka bumi ini. Nah itu maka kemudian ada gelarnya adalah Handalah al-Ghasil. Tapi peristiwa itu terjadi pada saat perang Uhud, di mana perang Uhud itu jauh sebelum perang Taif, karena perang Uhud itu setelah perang Badar dan sebelum perang Khandaq. Perang Khandaq saja tahun ke-5, sedangkan penaklukan kota Mekah itu tahun ke-8 ya. Nah jadi kalau kita merujuk kepada peristiwa perang Hunain, perang Taif yang terjadi setelah Fatu Mekah, maka perang Hunain dan perang Taif ini terjadi pada tahun ke-8. Jadi kalau Handolah yang dimaksud di sini adalah Handolah yang pertama tadi, tentu bukan, karena yang pertama tadi sudah gugur pada saat perang Uhud ya, dan sudah dimakamkan. Nah karena itu dalam peristiwa penaklukan atau penyerbuan benteng di Taif ini itu adalah Handolah yang lain. Wallahu a'lam. Nah, dari peristiwa tadi kita bisa ambil pelajaran ya tentang bagaimana keberaniannya Sayyidina Abbas gitu. Ya, dan Sayyidina Abbas ini
yang membersamai Rasulullah pada saat perang Hunain. Ya tentu saja ya, karena perang Hunain itu kan perang pertama setelah penaklukan kota Mekah. Jadi pada saat perang Hunain itu kan banyak yang lari itu. Nah, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan apa namanya jumlah yang banyak itu. Jadi Allah itu mengatakan id'ajabatkum kasratukum wa lan tughni ankum syai'a. Jadi ketika kalian itu kagum dengan jumlah kalian yang banyak, sementara walan tughni ya ankum syai'a, dan tidak ada, artinya jumlah yang banyak itu tidak bisa memberikan manfaat gitu. Buktinya apa? Kamu jumlahnya banyak kocar kacir. Pada saat itu orang yang kemudian berdiri di samping Rasulullah dalam posisi yang betul-betul tidak apa istilahnya takut atau bahkan lari ya dari medan pertempuran tadi ya Abbas gitu, sehingga Abbas itu memanggil-manggil mereka yang lari itu ya ayuhan nas, kata Abbas ya gitu. Jadi wahai manusia, apakah kalian itu lari ya atahrabuna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara'akum, apakah kalian akan lari sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di belakang kalian, kalian tinggalkan di belakang kalian. Mereka kemudian akhirnya tersadar dan kemudian mereka kembali. Nah, ini peristiwa perang Hunain. Kemudian setelah itu terjadi penaklukan benteng Taif yang tadi disebutkan, di mana Handalah tadi ditangkap, lalu kemudian Abbas ya paman Rasulullah tadi itu menjadi pahlawan, dan seperti yang kita lihat bagaimana peran Abbas dalam hal ini juga luar biasa. Nah, perlu dicatat ya Bapak Ibu sekalian, Abbas itu adalah paman Nabi, juga sekaligus sahabat Rasulullah, ayah dari Abdullah Ibn Abbas. Nah, Abbas ini termasuk orang yang sudah masuk Islam sebelum peristiwa penaklukan kota Mekah. Tetapi Abbas itu termasuk orang yang tidak hijrah ketika para sahabat yang lain hijrah ke Madinah. Nah, itu nanti makanya peristiwa tentang Abbas tidak hijrah dan sebagainya itu nanti dijadikan sebagai dasar oleh para ulama fikih untuk menunjukkan posisi hijrah itu ya, apakah hijrah itu wajib ataukah hijrah itu mubah, atau hijrah itu sunnah, atau hijrah itu malah haram. Nah, itu nanti konteksnya dengan ayat Al-Quran ya dalam surat At-Taubah, lalu kemudian bagaimana diamnya Nabi terhadap sikapnya Abbas ya, lalu kenapa Nabi diam dalam kasus ini padahal di sisi lain itu Allah merintahkan. Nah, ini nanti ada argumen-argumen, ada alasan-alasan, ada apa namanya reasoning atau logika-logika yang dibangun oleh para fuqaha. Nah, jadi dari situ nanti kita paham gitu bagaimana kedudukan hijrah ya para sahabat ya, terutama termasuk ya dalam kasus ini adalah Abbas ini sendiri. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Belum ada yang resen, saya sendiri insya Allah akan bertanya terkait dengan hal ini, khususnya dengan kaum Taif ini Ustaz. Memang cukup menarik ya untuk kita gali sebenarnya, khususnya saya yang awam ya, belum pernah nih mampir ke Taif, nggak kebayang di sini tadi mendengar adanya cerita tentang benteng ya. Berarti apakah memang di sana, kalau saya membayangkan benteng seperti benteng-benteng Romawi gitu yang ada temboknya, terus mereka hidup di balik benteng itu dan agak terpisah dengan dunia luar. Terus juga kaitan dengan saat Rasulullah menantang gitu ya para sahabat untuk siapa yang berani bersedia untuk mendatangi mereka dan menyelamatkan Hanzalah, tidak seorang pun yang berdiri gitu kecuali Abbas. Berarti ada sebuah gambaran di antara para sahabat bahwa kaum ini betul-betul sangat kuat di masa itu, sehingga
tidak semua orang langsung segera menyambut seruan Nabi tersebut. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan positioning kaum Taif sendiri pada masa itu dan bagaimana kekuatan di balik itu gitu Ustaz. Ya memang Taif ini termasuk yang kita lihat ya. Jadi pertama itu kalau kita lihat Rasulullah ketika datang dari Mekah ke Taif mencari dukungan dakwah. Jadi pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah datang ke Taif kalau Taif tidak punya kekuatan? Jawabannya ya mustahil, tidak mungkin. Jadi Rasulullah datang ke Taif, terutama Bani Saqif itu karena mereka punya kekuatan. Nah, mereka ini adalah kaum yang sudah terbiasa berperang. Jadi kalau nanti mereka memberikan nusrah kepada Nabi, itu artinya sewaktu-waktu kalau dibutuhkan perang mereka siap. Itu nggak usah ngajari lagi. Nah yang kedua, selain mereka punya kekuatan militer tadi itu juga terkait dengan benteng-bentengnya tadi. Nah benteng ini bisa kita lihat kalau dalam konteks ini itu ada dua. Ada yang benteng buatan dan ada benteng alami. Ya benteng buatan itu ya, seperti yang tadi ceritakan di situ. Nah kalau benteng alam itu topografi Taifnya itu sendiri, di mana Taif itu dikelilingi gunung, itu kan seperti benteng alami. Gitu. Nah itu penjelasan dari Syekh Rawaskal Aji di dalam kitabnya Qir Asia Lisra Nabawiyah ya, terkait dengan Taif ini. Nah yang ketiga memang seperti yang kita tahu, mereka ini kenapa harus ditaklukkan atau harus kemudian, atau kalau dari pertanyaannya kok sahabat-sahabat itu nggak ada yang berani misalnya gitu. Nah tentu peristiwa Taif yang terjadi pada Nabi pada saat Rasulullah mencari nusrah di sana itu sudah dipahami betul oleh para sahabat. Ya, bagaimana kekejaman mereka, bagaimana sadisnya mereka gitu. Ya. Nah, dan Rasulullah sendiri mengatakan belum pernah mengalami peristiwa menyakitkan yang terjadi pada Nabi selain di Taif itu. Nah, jadi ini adalah gambaran ya terkait dengan bagaimana Taif tadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan penaklukan Taif itu terjadi setelah penaklukan Mekah, kemudian diikuti dengan perang Khaybar. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan, Taif ini termasuk ya secara geografis, kemudian dari sisi ketahanan atau pertahanan tadi itu memang cukup strategis dan kuat gitu. Nah karena itu akhirnya ya terbukti kan mereka ini nggak bisa istilahnya itu masuk Islam dengan sendirinya, tapi butuh pasukan. Dan ketika Rasulullah menaklukkan Taif setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, ya itu kan ada dua target atau dua maksud yang kita bisa baca. Tadi dari awal kita sudah sampaikan Taif ini memang ternyata orang-orangnya atau masyarakatnya itu hatinya kayak begitu, gitu. Nggak bisa menerima Islam, ya. Ibaratnya seperti batu lah, gitu. Keras kepala gitu. Ya. Buktinya itu nanti ketika Rasulullah ada menyebutkan di Taif itu seminggu, ada menyebutkan sebulan sebelum masuk Islamnya mereka itu kan setelah peristiwa wafatnya Sayyidina setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah dan Abu Thalib, ya kan? Itu kan Rasulullah datang ke sana. Itu. Nah, jadi dari peristiwa itu kita bisa kebayang gitu bagaimana kerasnya mereka. Nah, orang-orang keras seperti ini itu kan nggak bisa diajak masuk Islam baik-baik. Nah, bagaimana caranya mereka bisa masuk Islam? Ya, tentu membutuhkan kekuatan. Maka Rasulullah SAW
akhirnya menaklukkan Mekah dulu. Dan ketika Mekah itu sudah takluk, tadi sudah kita sampaikan ada dua hal itu. Pertama ya, secara psikologi Mekah saja yang memimpin, Mekah saja yang kuat begitu bisa ditaklukkan, apalagi Taif. Nah yang kedua, itu dengan jumlah pasukan yang banyak, yang dipimpin oleh Rasulullah setelah penaklukan kota Mekah dan perang Hunain itu yang dimenangkan dua-duanya oleh kaum muslimin. Kemudian langkah berikutnya adalah pasukan sebegitu besar tadi itu dipakai, diajak, digunakan untuk mengepung Taif. Ya. Nah, sehingga akhirnya ya Taif itu bisa dikatakan takluk dengan dua model pendekatan yang dilakukan Rasulullah. Nah, ini juga merupakan strategi yang luar biasa brilian. Ya, nah keputusan itu juga menunjukkan keseriusan Nabi yang luar biasa. Ya, wallah. Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa. Jadi sangat menarik nih pembahasan kaum Taif yang memang sangat kuat dalam sisi militer dan kebiasaan berperang kaumnya, sehingga menjadi harus dilakukan strategi khusus untuk penaklukannya. Dan Futu Mekah lah jawabannya, sehingga dua-duanya dapat. Mekahnya takluk dan Mekahnya akhirnya ikut untuk menjadi bagian dari pasukan ya bersama Rasulullah dan saudara-saudara yang dari Madinah untuk mengepung Taif. Pada akhirnya takluk juga dan ikut menjadi bagian dari pasukan Rasulullah di hari-hari kemudian. Baik, silakan bagi yang masih ingin bertanya terkait dengan bahasan-bahasan yang sudah kita sampaikan atau kita simak. Jika belum ada, termasuk di kolom chat belum ada, kita lanjutkan ke poin 8. Insya Allah terkait dengan keberanian Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'az bin Afra. Ya, jadi ada dua Mu'az nih ya. Radhiyallahu anhu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman Auf radhiyallahu anhu, ia menceritakan, di tengah kecamuk perang Badar, aku berdiri di barisan, lalu menoleh ke kiri dan kananku. Ternyata aku berada di antara dua remaja Ansor yang muda belia. Sampai-sampai aku berharap sedang berada di antara dua lelaki dewasa yang gagah perkasa. Satu dari kedua remaja bertanya kepadaku, "Paman, kenalkan paman dengan Abu Jahal." "Kenalkah paman dengan Abu Jahal?" Aku menjawab, "Iya." "Dan apa keperluanmu dengannya, nak?" Remaja itu menjawab, "Aku mendengar bahwa Abu Jahal sering mencaci maki Rasulullah. Demi dia yang menggenggam jiwaku di tangannya. Kalau aku melihat Abu Jahal, tidak kubiarkan diriku berpisah darinya sampai salah satu dari kami mati. Aku kagum sekali dengan tekadnya." Kemudian remaja satunya juga menyatakan hal serupa kepadaku. Tidak berserang lama, kulihat Abu Jahal menunggangi kendaraannya di antara pasukan. Aku pun berkata kepada kedua remaja itu, "Kalian lihat, itulah orang yang kalian tanyakan." Keduanya langsung menghambur ke arah Abu Jahal dengan pedang terhunus. Mereka terus menyerang sampai berhasil menewaskannya. Setelah itu mereka berdua menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan kejadian tersebut kepada beliau. Rasulullah bertanya, "Siapakah di antara kalian yang telah membunuhnya?" Masing-masing mengaku telah membunuhnya. Rasulullah bertanya, "Sudahkah kalian membersihkan pedang kalian?" Mereka menjawab, "Belum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneliti pedang mereka lalu berkata, "Kalian berdua sama-sama telah membunuhnya." Beliau memberikan harta rampasan Abu Jahal kepada Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Mu'adz bin Afra radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Demikian Ustaz. Ya. Jadi ini adalah peristiwa yang terkait dengan Mu'adz bin Amr bin Jamuh ya. Mu'adz bin Amr bin Jamuh ini, jadi kalau kita lihat di dalam peristiwa perang Badar itu,
ada sahabat yang namanya betul-betul menjadi legenda, yaitu Khubbab bin Mundir al-Jamuh. Ya. Jadi Khubbab bin Mundir al-Jamuh. Nah, Khubbab ini adalah orang yang berasal dari daerah situ, yang ngerti situasi dan kondisinya. Nah, jadi kalau kita melihat dari nama Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini, ya boleh dikatakan mereka ini masih satu keluarga. Nah, yang kedua adalah Mu'ad bin Afra. Ya, Mu'ad bin Afra. Nah, jadi ini dua pemuda yang masih belia gitu. Nah, dari peristiwa perang Badar yang kita lihat bagaimana kemudian dua anak muda ini, Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'ad bin Afra ini mencari-cari gitu, mana Abu Jahal ini, yang orang yang mulutnya lancang, yang bahasanya itu kurang ajar lah gitu kepada Rasulullah SAW, yang menghina, yang apa namanya, mencaci, mencela Rasulullah SAW. Nah, pemuda ini Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'ad bin Afra ini nggak terima, ya kan? Maka itulah momen dia untuk membalaskan tadi, membalaskan sakit hatinya ketika Nabi dihina, ketika Nabi nista dan sebagainya. Akhirnya dia bertanya, ya kan, bertanya terkait dengan mana sih Abu Jahal itu. Ya mungkin selama ini dia hanya mendengar nama gitu, belum melihat wajah, belum tahu yang mana gitu. Akhirnya ketika ditunjukkan Abu Jahal itu, ya secara definitif orangnya itu loh, maka dua anak muda ini langsung menarik, ya langsung mencabut pedangnya itu, menghunus pedangnya itu, dan dua-duanya menyerang Abu Jahal tadi sampai kemudian Abu Jahal itu mati, ya mati. Nah, ketika mereka berhasil menyerang Abu Jahal dan Abu Jahal itu mati, mereka lapor pada Nabi, ya, melaporkan apa yang mereka lakukan, bahwa mereka sudah membunuh Abu Jahal. Hanya ketika ditanya siapa di antara kalian yang membunuh Abu Jahal, dua-duanya ngaku saya. Maka Rasulullah SAW kemudian memeriksa pedang mereka. Nah, ketika ditanya apakah pedang kalian sudah dicuci, sudah dibersihkan, belum. Nah, akhirnya coba diunus, pedangnya diunus. Lalu kemudian setelah dilihat ternyata dua-duanya masih ada bekas darah. Rasulullah kemudian akhirnya memberikan, nah ini ya rampasan perang kepada siapa? Kepada Mu'ad bin Amr bin Jamuh, juga kepada Mu'ad bin Afra. Jadi dua-duanya mendapatkan ghanimah dari Abu Jahal. Nah, jadi ini hal yang luar biasa ya, bagaimana kecintaan pemuda tadi kepada Nabi sehingga dia tidak sanggup nama Nabi itu dinistakan, nama Nabi itu dihinakan, sehingga membuat dia marah dan kemudian akhirnya membuat perhitungan pada saat yang tepat, ya, yaitu pada saat perang Badar tadi, ya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Iya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Kami persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menambahkan kisah dari apa-apa yang telah kita bahas di pagi hari ini. Ya, insya Allah juga menambah wawasan ya, luar biasanya perilaku para sahabat dalam membela agama Allah dan juga membela Rasulullah di masa-masa itu. Dan jika tidak ada, mungkin agak sedikit keluar dari cerita, tapi terkait dengan pengambilan sahih ataupun hadis-hadis yang dikumpulkan penulis kitab ini, Masya Allah, ini Ustadz terlihat ya tadi di beberapa bahasan kita bahwa ada yang memang dinyatakan sebagai
hadis yang sangat sudah dipastikan Sahih Bukhari, dan ada juga yang disampaikan oleh Al-Hakim atau juga Adzan Jahabi ya di pembahasan sebelumnya. Nah, ini terkait dengan hadis sahih, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan ya betapa pengambilan referensi-referensinya seperti apa, dan juga kenapa gitu sesuatu yang sahih dikutip atau diriwayatkan yang lain tidak termasuk juga ke hadis Sahih Bukhari dan Muslim gitu. Mungkin Ustadz bisa kasih gambaran tentang penarikan hadis ini, nggak Ustadz? Iya, jadi pertama ya, di dalam pembukuan hadis ya, ini sejarah ya terkait dengan pembukuan hadis ya. Sejarah pembukaan hadis itu dilakukan secara bertahap, itu tidak brek gitu. Nah, itu nanti beda dengan Quran. Jadi kalau Al-Quran itu pada zaman Nabi sudah dibukukan, gitu, karena itu jumlah surat ayatnya itu tidak ada perselisihan. Ya, kalau ada yang berbeda itu statusnya mushaf yang ahad, bukan mushaf mutawatir. Gitu. Nah, kalau hadis itu pada zaman Nabi tidak dibukukan. Jadi pada zaman Nabi itu ada sahabat yang menulis gitu. Bahkan kemudian Nabi itu melarang untuk menulis hadis itu, meskipun nanti larangannya itu tidak bersifat jazim ya, tidak bersifat tegas gitu. Karena itu sahabat-sahabat itu tidak punya tulisan dalam bidang hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Mungkin satu-satunya yang punya tulisan itu adalah Abdullah bin Umar ya. Jadi Imam Ahmad itu di dalam kitab Musnad Ahmad, nah, itu ada satu bab namanya As-Sakhifah Al-Tahirah. Nah, itu adalah kumpulan tulisan hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Umar kalau tidak salah. Nah, selebihnya pengumpulan hadis itu dilakukan awalnya itu dengan cara syafawi. Syafawi itu dengan secara lisan, mengandalkan hafalan, gitu. Mengandalkan hafalan. Nah, karena itu pada zaman awal, ya pada zaman awal, sebut saja misalnya sebelum era Bukhari. Bukhari itu dianggap sebagai orang yang mengumpulkan hadis di dalam sebuah kitab gitu. Tapi Imam Bukhari ini bukan yang pertama, karena yang lebih dulu daripada Imam Bukhari itu juga sudah ada. Misalnya seperti Imam Malik itu punya kitab namanya Al-Muwatta, ya. Kemudian Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Musnad Asy-Syafi'i. Juga Imam Abu Hanifah itu punya musnad namanya Musnad Abi Hanifah. Jadi pendek kata mereka punya kitab-kitab hadis. Nah, secara keilmuan, ilmu hadis atau mustalah hadis atau usul hadis itu juga berkembang. Jadi pada zaman Imam Bukhari yang datang setelah Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu kan hidup setelah zamannya Imam Ahmad, zamannya Imam Syafi'i. Ketika beliau menulis buku hadis, ya, makanya kemudian ada istilah Al-Jami' As-Sahih. Beliau itu menulis dengan menggunakan kriteria. Dan kriteria inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai patokan. Jadi misalnya beliau itu menyebut kitabnya itu dengan kitab sahih.
Kenapa? Karena yang ditulis di dalam kitab itu tidak ada satu pun yang tidak sahih. Ya. Dan beliau bahkan mengatakan ini tidak semua hadis sahih yang beliau miliki itu dituangkan di dalam kitab sahih. Tapi ini adalah riwayat sahih yang beliau dapatkan dan bisa dikatakan disepakati oleh para ulama. Nah, perlu dicatat Imam Ahmad yang hidup sebelum Imam Bukhari itu punya hafalan hadis kurang lebih sebanyak 1 juta hadis di kepalanya. Lalu hadis yang ada di kepala Imam Ahmad itu dibukukan oleh beliau di dalam Musnad Imam Ahmad. Itu jumlahnya hanya sekitar 23.000 hadis. Berarti kan banyak yang tidak ditulis di situ. Ya, bayangkan di kepalanya ada 1.000 hadis, yang ditulis cuma 23.000. Nah, Imam Bukhari juga begitu, yang datang setelah Imam Ahmad. Imam Bukhari itu punya hafalan kurang lebih sekitar 850.000 hadis, yang ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari itu dia kurang lebih sekitar 8.000 sekian. Nah, muridnya Imam Bukhari namanya Imam Muslim juga begitu. Ya, kurang lebih hafalannya hampir sama seperti gurunya, antara 750 sampai 800.000 hadis di kepalanya. Yang dibukukan di kitab Sahih Muslim juga cuma sedikit, sekitar 7.000 sekian. Nah, dari sini kemudian ulama itu mikir, wah, kalau hadis yang sahih jumlahnya cuma 7.000, 8.000, terus nanti gimana gitu. Padahal hadis Nabi itu kan sedemikian banyak gitu. Ya, kalau tadi Imam Ahmad saja ada 1 juta di kepalanya, terus yang sampai itu cuma 23.000, atau Imam Bukhari di kepalanya 800 sekian ribu yang sampai cuma 8.000, kan berarti banyak yang hilang, banyak yang tidak dikeluarkan. Nah, pada zaman Imam Bukhari dan Muslim itu rumusan hadis itu cuma 2, sahih sama dhaif. Jadi yang tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu orang kesannya kemudian ini dhaif. Sama seperti kita hari ini kalau membaca hadis selain ini nggak ada dalam Bukhari dan Muslim, berarti ini dhaif. Nah, seolah-olah begitu. Nah, ini yang membuat akhirnya muridnya Imam Bukhari yaitu Imam At-Tirmidzi itu perlu melakukan langkah supaya hadis-hadis yang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim itu masih bisa diselamatkan gitu loh. Ya, masih bisa diselamatkan, masih bisa dipakai. Maka muridnya Imam Bukhari yang bernama At-Tirmidzi tadi itu merumuskan kriteria yang ketiga selain sahih dan dhaif. Ada kriteria yang ketiga namanya hadis hasan. Ada hasan lidzati, hasan dengan sendirinya, atau hasan li ghairihi karena yang lain dan seterusnya. Itu Imam At-Tirmidzi jasanya. Nah, setelah Imam At-Tirmidzi menulis kitab ya Sunan At-Tirmidzi dan seterusnya, termasuk klasifikasi baru tadi itu, kategorisasi baru tadi itu. Nah, berarti kan jumlah hadis yang bisa dipakai itu lebih banyak lagi. Karena tidak hanya sahih saja, tapi yang hasan juga bisa dipakai gitu. Nah, itu berarti menambah lagi hadis, ya jumlah hadis. Nah, tapi itu cuma berapa gitu. Kalau diambil misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ditambah dari Sunan At-Tirmidzi, diambil yang hasan, itu cuma berapa? Belum ada jumlah 800.000, 700.000, ya, atau misalnya 1 juta seperti kepalanya Muhammad tadi, belum ada. Ya. Nah, maka kemudian muncul ulama berikutnya yang merasa terpanggil. Nah, bagaimana caranya? Intinya itu adalah kita itu butuh banyak hadis. Ya, nggak hanya cukup dengan Bukhari dan Muslim atau Sunan At-Tirmidzi, kita butuh gitu hadis yang lebih banyak lagi, karena problem kehidupan ini kan luar biasa banyaknya, nggak bisa diselesaikan hanya dengan sekian ribu nas tadi itu. Akhirnya kemudian ada ulama-ulama berikutnya ya, seperti misalnya Abu Dawud ya, selain
At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, ya, kemudian ada Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya, sampai nanti ada lagi yang nulis kitab sahih namanya Ibnu Huzaimah, ya. Nah, ini semuanya kemudian mereka mencoba untuk melakukan apa, riset, penelitian gitu, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang mereka kuasai atau mereka pakai gitu. Nah, Al-Hakim itu sendiri ulama yang datang kemudian, ya, di mana Al-Hakim ini kemudian menulis kitab, ya, judul kitabnya itu adalah Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu apa? Al-Mustadrak itu dari kata istadroka, yastadriku istidrok, ya, istadroka, ya, itu dari kata daroka. Daroka itu lawannya daroja. Jadi kalau daroja itu naik, daroka itu artinya turun gitu. Jadi gini ya. Jadi misalnya ini ada benda ya yang apa namanya jatuh dari atas ke bawah gitu ya. Terus kita tahan dari atas, kita tahan, kita tarik lagi ke atas supaya dia nggak jatuh. Nah, itu namanya istidrok. Ya, itu namanya daroka. Ya. Nah, kitabnya Al-Hakim itu diberi nama istidrok. Ya, Al-Mustadrak tadi, ya, dari kata daroka tadi itu Mustadrak artinya apa? Yaitu hadis-hadis yang berhasil diselamatkan, bahasanya gitu kira-kira, ya, maknanya itu berhasil diselamatkan. Nah, kemudian bagaimana caranya Al-Hakim itu menyelamatkan tadi? Nah, maka Al-Hakim itu menelusuri, ya, dari jalur periwayatan hadis yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim. Makanya kemudian di dalam kitabnya Al-Hakim itu disebutkan apa misalnya akhrajau Al-Hakim atau hadis itu dikeluarkan oleh Hakim, ya, ala syarti al-Bukhari wa Muslim, dengan syarat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Al-Hakim itu mengeluarkan hadis tadi menggunakan jalurnya Bukhari dan Muslim. Jadi jalur yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim itu kan jalur yang sahih, itu jalur yang sahih. Tapi dari jalur yang sahih itu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim tadi tidak dikeluarkan di Bukhari dan Muslim. Nah, hadis-hadis seperti ini itu ditemukan oleh Al-Hakim, lalu oleh Al-Hakim dibukukan. Nah, itu namanya Al-Mustadrak, ya. Makanya di dalam kitab tadi disebutkan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak, ya, dengan menggunakan syarat, maksudnya dengan melalui jalurnya Bukhari dan Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Maksudnya di dalam kitab Bukhari dan Muslim tadi itu nggak ada. Tapi tidak berarti ketika dalam kitab Bukhari dan Muslim nggak ada itu hadis ini jadi dhaif, tidak. Nah, karena itu kemudian ulama membuat rumusan. Hadis sahih itu mulai dari sahih yang disepakati, ya, ma'ittafaqa alaihil Bukhari wa Muslim. Itu yang urutan pertama, yaitu hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim. Baru kemudian setelah itu, ya, apa yang diriwayatkan marwahul Bukhari. Kemudian ada yang marwahu Muslim, ya, apa yang diriwayatkan oleh Muslim. Terus ada setelah itu ala syartihima, syarat keduanya. Terus setelah itu ala syarti Bukhari, ala syarti Muslim, dan seterusnya. Nah, itu kriteria-kriteria terkait dengan hadis sahih. Jadi makanya jangan heran gitu, kalau di dalam Al-Mustadrak tadi itu selain memang itu adalah hadis sahih, juga kadang-kadang ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang dhaif gitu. Kadang-kadang, ya. Nah, kita temukan. Wallahu a'lam. Begitu, Pak, ya. Nah, Masya Allah, buat kita yang awam terkait dengan periwayatan hadis itu luar biasa. Jadi tergambarkan betapa hebatnya gitu ulama-ulama masa lalu dalam menjaga keutuhan hukum
hukum-hukum Islam yang sudah akhirnya sampai kepada kita, ya, diwariskan kepada kita semua. Dan saat ini ya kita sangat dimudahkan ya, dengan jasa-jasa beliau. Dan tapi dari sisi sebaliknya sangat jarang sekali hadir kehebatan-kehebatan sekelas beliau kembali bisa untuk melanjutkan warisan-warisan yang disematkan. Alhamdulillah beruntung sekali saudara-saudara, rekan-rekan para sahabat Siroh, kita berada di sini ya sedikit banyak membuka wawasan betapa masih banyak ajaran-ajaran yang belum kita pelajari untuk bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis dan sahihnya yang akhirnya kita bisa dapatkan dalam bentuk siroh seperti ini. Baik, kita persilahkan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit bagi yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan. Kalau belum ada, kita lanjutkan satu lagi terakhir terkait dengan keberanian Abu Dujanah Simak bin Harsyah Al-Ansari. Oh, ada raise hand. Sebelum dimulai kita langsung buka pertanyaan. Mangga, Pak Ade, silakan. Ustaz, menyambung tadi yang disampaikan pertanyaan Ustaz Denny tentang begitu banyaknya referensi hadis-hadis yang ada, tetapi ini kan ada keterbatasan pembelajaran di dalam diri kita masing-masing. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan antara para ustadz-ustadz yang sekarang, guru-guru kita, perihal menyampaikan hadis-hadis yang menjadi referensi guru-guru kita itu. Jadi sebagian menyampaikan bahwa ini menjadi rujukan, bahwa sebagian yang lain menyampaikan bahwa ini misalnya tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dan landasan hukum dan semacamnya. Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Baik ya. Jadi hadis itu terkait dengan kedudukannya kan ada 3 ya. Jadi hadis itu terkait dengan kedudukannya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, tentang hadis sahih dan hadis hasan itu tidak ada ikhtilaf mengenai hukum menggunakannya sebagai dalil. Nah, tentang hadis dhaif, nah itu memang ada ikhtilaf terkait dengan kedudukan hadis dhaif itu sebagai dalil. Nah, oleh karena itu di sini problemnya itu nanti muncul. Nah, tapi yang pasti begini ya, orang itu ketika berargumen, dia itu harus bisa memastikan, oh ini hadis ini hadis yang bisa saya pakai. Nah, masalah dhaif, hasan atau sahih itu memang ada kriterianya. Cuma persoalan berikutnya itu nanti ada persoalan lagi terkait dengan kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan tahqiq ya. Tahqiq itu, jadi misalnya begini ya, Pak Ade ya. Kalau kita itu tahu hadis yang sahih itu syaratnya begini. Pertama harus misalnya ittisalus sanad, misalnya sanadnya harus tersambung, misalnya gitu. Ya, min awalihi ila muntaha, dari awal sampai akhir. Misalnya itu. Nah, begitu juga nanti yang kedua itu terkait dengan syarat kualitasnya, kedobitannya adalah keadilannya dan sebagainya. Nah, masalah itu
bukan di kriteria, tapi masalahnya itu nanti ada di pembuktian. Itu namanya tahqiq. Misalnya begini, ya. Ada hadis-hadis yang dikatakan hadis ini mungkote, ya, tidak tersambung. Nah, itu contoh yang terjadi pada hadis yang ada pada kitab Al-Muwatta. Ya. Nah, kenapa orang menuduh kitab Al-Muwatta itu hadisnya tidak sahih? Padahal kan Imam Malik itu lebih hebat daripada Imam Bukhari. Imam Malik itu lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Ya, dalam hal ini ya, Imam Malik itu lebih hebat daripada Imam Ahmad misalnya. Nah, kenapa kemudian Muwatta dipersoalkan? Karena kriteria penulisan hadis atau pengumpulan hadis sahih, hasan, dhaif tadi itu datang kemudian. Sementara zamannya Imam Malik atau mungkin Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu kriterianya nanti belum, atau kaidahnya tadi, atau patokannya tadi, atau ilmunya tadi itu belum ada. Ya, nah karena itu kemudian muncul ulama, ya ini seperti dalam kasus Muwatta tadi. Muncul ulama seperti Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini ulama dari Spanyol ya, yang merupakan madhab imam madhab Maliki, ahli hadis. Beliau itu melakukan riset serius, ya, penelitian serius terhadap kitab Muwatta selama 30 tahun. Untuk apa? Menghasilkan karyanya beliau itu diberi judul At-Tamhid ya. Nah, Tamhid itu adalah kitab ya, karya Ibnu Abdul Bar. Selain berupa syarah, itu juga melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab Muwatta itu semuanya sahih. Dan apa yang dituduhkan bahwa hadis itu mungqati, terputus atau tidak tersambung tadi, tidak ittisalus sanad tadi, itu berhasil beliau buktikan, dan akhirnya kemudian beliau akhirnya menemukan ya mata rantai yang memang tidak dituliskan oleh Imam Malik di dalam kitab tadi. Nah, kenapa Imam Malik tidak menuliskan itu? Ya mungkin zaman beliau itu tidak perlu, atau mungkin beliau anggap sudah tahu gitu kan. Nah, baru generasi berikutnya menganggap karena mungkin nggak tahu dan sebagainya, terus muncul kriteria ilmu, lalu kemudian ini divonis kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena itu ini yang muncul sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, kenapa kok guru ini atau ulama ini mengatakan hadis ini dhaif, yang satu mengatakan ini sahih, ini nggak bisa dipakai, ini bisa dipakai. Itu sebenarnya selain ada faktor terkait dengan teori, itu juga faktor yang terkait dengan pembuktian. Yang satu berhasil membuktikan hadis sahih, yang satu tidak berhasil membuktikan. Gitu. Nah, kemudian yang tidak berhasil membuktikan tadi mengatakan ini dhaif. Nah, karena itu harusnya mengatakan ini sependek pengetahuan saya, hadis ini tidak bisa dipakai gitu. Jadi tidak kemudian mengklaim hadis ini dhaif padahal sebenarnya sahih gitu. Nah, ini penting ya untuk objektivitas. Nah, yang kedua itu jadi selain tadi itu ya faktor pembuktian ya, faktor pembuktian terkait dengan teorinya atau konsepnya tadi. Nah, kadang-kadang terkait dengan status keadilan ya perawi yang menyampaikan hadis tadi itu, penilaian satu orang dengan orang lain itu juga bisa berbeda. Semua sepakat bahwa kriteria perawi hadis harus adil, harus dhabit, harus ini, harus itu, sepakat. Tapi ketika giliran menentukan, misalnya si fulan ini menurut saya dia apa namanya kurang, yang satu mengatakan oh ini menurut saya nggak ada masalah, ala baksa, yang satu lain bilang ini siko dan sebagainya. Nah, itu kan contoh. Maka sampai ulama itu membukukan kitab
ya dalam satu kitab. Itu namanya rijal. Atau ada juga kitab apa namanya al-jarh wa ta'dil. Nah, itu membukukan itu. Termasuk juga nanti ada kitab-kitab seperti misalnya Imam An-Nawawi itu nulis kitab ya, yang sama kurang lebih. Isinya itu membahas tentang tokoh-tokoh yang meriwayatkan tadi. Adabi punya kitab Syiarul Alam An-Nubula dan sebagainya. Nah, pada saat mereka membuktikan ya si fulan ini, yang satu bilang oh ini sahih, yang satu bilang oh ini enggak, itu juga sifatnya subjektif gitu. Ya subjektif menurut penilaian gitu ya. Karena itu kalau kemudian ada perbedaan, oh ini sahih menurut Ibnu Hibban, oh ini sahih, oh ini dhaif menurut ini, ya itu biasa Pak, begitu itu ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena timbangan yang dipakai itu bisa berbeda-beda. Bahkan di kalangan madhab hadis itu, ahli hadis itu kan nanti ada 3 madhab istilahnya ya. Ada yang disebut dengan mutasyaddid. Mutasyaddid itu yang apa namanya ketat sekali ya. Nah itu seperti Al-Iraqi, itu Al-Hafidh Al-Iraqi, gurunya misalnya Al-Haythami ya. Kemudian yang kedua nanti ada yang mutawasid ya. Mutawasid itu yang tengah-tengah, nggak ketat tapi juga tidak mutasahil. Mutasahil itu yang apa namanya gampangan. Orang ini menurut kriterianya sahih gitu atau hasan, gampangan. Ya seperti misalnya Imam As-Suyuti itu disebut mutasahil. Ya mutasahil itu menggampangkan. Ya. Ya. Atau longgar lah dalam menilai, itu bukan gampang, longgar dalam menilai. Nah itu kan ahli hadis juga. Imam As-Suyuti ahli hadis, muridnya Al-Iraqi itu seperti Al-Haythami juga ahli hadis ya, meskipun nanti disebut apa namanya apa mutawasid ya, ada yang mutasyaddid seperti gurunya tadi itu ya, itu pilihan masing-masing gitu. Nah kita ini sebagai orang yang bukan mujtahid di situ, bukan ulama di situ, sebenarnya tinggal ditanya saja. Kalau nanti misalnya oh ini kalau Anda mengatakan ini dhaif menurut siapa? Nah, mestinya begitu. Supaya jelas nanti. Oh, kalau menurut ini itu dhaifnya itu oh ini termasuk yang mutasyaddid, yang ketat. Nah, belum tentu apa namanya dhaif. Nah, bisa jadi nanti menurut Imam As-Suyuti, bisa jadi menurut Imam Al-Haythami atau Ibnu Hajar atau yang lain mungkin bisa apa namanya sahih dan atau hasan lah minimal gitu. Itu biasa Pak ya, seperti itu. Nah jadi ini penting, makanya ilmu itu ya, keilmuan terutama di bidang hadis ini penting gitu, supaya kita ini juga enggak kemakan ya omongan apa namanya yang dengan mudah mengatakan tadi oh ini dhaif, ini hadis ini nggak bisa dipakai sebagai hujah dan sebagainya. Itu kan satu pendapat gitu. Jadi ini penting jadi supaya kita ini juga punya apa namanya banyak referensi gitu ya, karena di bidang hadis pun bisa seperti itu. Nah, begitu Pak Ade ya. Jelas sekali uraiannya, karena memang ya saat ini khususnya saya yang masih harus banyak sekali belajar itu kan ada kegalauan. Di satu sisi ada komentar tentang kitab Al-Muwatta, ya kan, para ulama mutabar menyampaikan bahwa itu adalah kitab sesudah Al-Quran, sampai seperti itu komentarnya. Tetapi di satu sisi banyak juga yang seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa di kitab Al-Muwatta itu sampai ada komentar yang menyampaikan bahwa itu tidak baik untuk menjadi rujukan dan segala macam. Ya, ya dia suruh belajar lagi, suruh baca kitab Tamhid nanti ya, yang komentar begitu ya. Memang ya kalau kita itu yang
Artinya orang yang alim benar dia nggak akan merendahkan al-muwatta gitu. Ya, karena itu sudah diteliti lagi oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, 30 tahun loh nelitinya, itu nggak main-main. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Rupanya buat kita khususnya yang awam ya, beruntung sekali kita berada di forum ini, forum pembelajaran yang tidak hanya kaitannya dengan siroh, tapi juga bagaimana kita menyikapi ya, menjadi lebih bijaksana terhadap perbedaan-perbedaan pendapat dari para guru-guru kita, ulama-ulama yang kita harus teliti dulu gitu, berbagai latar belakang dan kenapa beliau menyampaikan hal seperti itu. Namun jika kita sudah bekali ilmu kita dengan pembelajaran dan wawasan yang lebih luas terkait dengan khususnya ya referensi belajar ilmu hadis dan kitab-kitab lainnya, akhirnya kita menjadi lebih tenang dan menyikapinya lebih bijaksana. Baik, alhamdulillah mungkin ini menjadi bahasan penutup ya dari pertemuan kita di pagi hari yang Allah rahmati ini, insya Allah. Dan karena waktu juga yang harus memisahkan kita, silakan Pak Ustadz mungkin disimpulkan dan langsung ditutup dengan doa untuk mengakhiri pertemuan kita di pekan kali ini. Mangga, silakan. Ya, baik. Kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yanamuka fil mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajil wa 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajil wa ajil. معلمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran ya Allah. Semoga memberikan kesehatan kepada Ustadz Kiai Haji Hafiz Abdurrahman dan bisa membersamai kita selanjutnya untuk belajar sirah ini. Dan kepada kita semuanya, terima kasih kepada sahabat-sahabat dan mari kita sama-sama tutup kajian kita di pekan hari ini dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili kru yang bertugas dalam penyajian kisah sirah sahabat ini mengucapkan mohon maaf apabila ada berbagai kekurangan dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan insyaallah.